Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 28 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, khususnya dalam setiap perbaktian kami kepadamu ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Kepada Saudara Nofri, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan Pagi Agama yang Bersinar 28 Mei 2023 harus ditemukan di tempat pertemuan orang sucinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Sakaria 8 ayat 19. Pertemuan kita harus dibuat sangat menarik. Itu harus diliputi dengan suasana surga. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 609. Pertemuan-pertemuan harus diperlakukan dengan kehikmatan dan penghormatan terbesar. Namun semua kesenangan yang memungkinkan harus dibawa ke dalamnya. Pertemuan tidak boleh diperpanjang sampai menjadi melelahkan, karena kesan yang dibuat demikian pada pikiran orang muda akan menyebabkan mereka mengasosiasikan agama dengan semua yang kering dan tidak menarik. Dan banyak orang akan dituntun untuk mengarahkan pengaruh mereka ke pihak musuh, yang jika diajar dengan benar, akan menjadi berkat bagi dunia dan gereja. Pertemuan-pertemuan sosial dan semua kegiatan keagamaan lainnya harus direncanakan sedemikian rupa dan dikelola agar tidak hanya menguntungkan, tetapi juga menyenangkan sehingga secara positif menarik. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 174. Gereja Allah di dunia ini adalah satu dengan gereja Allah di surga. Orang percaya di bumi dan makhluk di surga yang tidak pernah jatuh merupakan satu jemaat. Setiap makhluk surgawi tertarik pada pertemuan orang-orang kudus yang bertemu di bumi untuk menyembah Allah. Sementara para malaikat minum dari mata air, orang-orang kudus di dunia meminum aliran murni yang mengalir dari takhta, aliran yang membuat senang kota Allah kita. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 366. Demikian pembacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang pertemuan ibadah, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 609, paragraf 1, berbunyi, "Jangan sampai ada pidato yang panjang dan kering, serta doa-doa resmi hanya untuk mengisi waktu. Semua harus siap untuk melakukan bagian mereka dengan segera, dan ketika tugas mereka selesai, pertemuan harus ditutup. Dengan demikian, minat akan terjaga sampai akhir. Ini adalah persembahan kepada Allah, ibadah yang dapat diterima." Ini nasihat yang baik, khususnya bagi kita orang-orang timur. Seringkali ada pekabaran di atas pekabaran. Setelah pembicara menyelesaikan khotbahnya, sering pemimpin acara membuat ringkasannya sendiri dan membuat pekabaran tambahan.
Belum lagi jika ada kata-kata sambutan. Semua pihak terkesan wajib memberikan kata sambutan dan akhirnya menutup pesan-pesan utama dari khotbah. Hal ini tidak dianjurkan karena minat atau perhatian hadirin terhadap khotbah tersebut menjadi berubah. Pemimpin acara seharusnya menutup sesi tersebut yaitu dengan lagu dan doa atau bisa langsung berdoa. Kemudian, Selected Messages buku kedua halaman 36 paragraf 2 berkata, "Hal-hal yang telah Anda gambarkan terjadi di Indiana telah Tuhan tunjukkan kepada saya akan terjadi tepat sebelum penutupan pintu kasihan. Setiap hal yang tidak sopan akan didemonstrasikan. Akan ada teriakan dengan drum, musik, dan tarian. Indera makhluk rasional akan menjadi sangat bingung sehingga mereka tidak dapat dipercaya untuk membuat keputusan-keputusan yang benar. Dan ini disebut dengan gerakan Roh Kudus." Masa di mana kita hidup adalah masa sebelum pintu kasihan ditutup. Artinya, sekarang ini sudah ada hal-hal yang tidak sopan diperlihatkan dalam pertemuan ibadah. Ada teriakan, lagu-lagu menggunakan drum, dan bahkan tarian. Dan mereka menyebutkan bahwa musik seperti itu membawa gerakan Roh Kudus. Apakah hal-hal tersebut sudah terjadi? Oh, sudah. Apakah sudah masuk ke dalam gereja? Ya, sudah. Bahkan peralatan musik drum sudah masuk ke dalam gereja Advent yang sekarang ini. Sudah banyak gereja Advent yang sekarang ini yang menggunakan drum dalam pelayanan musik ibadah. Dan bahkan tidak perlu membawa drum yang sebenarnya. Keyboard sudah cukup untuk membuat musik hingar-bingar. Tentang hal ini, Nyonya White menuliskan dalam The Voice in Speech and Song halaman 417 paragraf 3. Roh Kudus tidak pernah menyatakan dirinya dalam metode seperti itu, dalam hiruk-pikuk kebisingan. Ini adalah penemuan setan untuk menutupi metode cerdiknya untuk membuat kebenaran yang murni, tulus, meninggikan, memuliakan, menguduskan untuk saat ini menjadi tidak punya pengaruh. Perhatikan, Nyonya White menyatakan Roh Kudus dengan kata ganti benda. Jadi, Roh Kudus tidak pernah dinyatakan melalui musik-musik yang hiruk-pikuk seperti penggunaan drum. Karenanya, jangan bawa musik dunia ke dalam gereja dengan alasan menarik perhatian atau membuat pertemuan agama menyenangkan. Allah tidak berkenan kepada jenis musik yang demikian. Sebab Pastoral Ministry halaman 176 paragraf 3 berkata, "Bagi jiwa yang rendah hati dan beriman, rumah Allah di bumi adalah gerbang sorga. Nyanyian pujian, doa, kata-kata yang diucapkan oleh wakil-wakil Kristus adalah alat-alat yang ditunjuk Allah untuk mempersiapkan suatu umat bagi gereja yang di atas untuk ibadah yang lebih mulia, di mana tidak ada yang najis yang dapat masuk ke dalamnya." Jika gereja Allah di dunia ini adalah gerbang sorga untuk bersatu dengan gereja Allah di sorga, maka wajib bagi kita untuk mengikuti kehendak Allah dalam peribadatan kita di dunia ini. Pertemuan harus dibuat menarik, tapi bukan dengan drum dan musik-musik dunia, bukan dengan liturgi yang bertele-tele serta tumpang tindih. Renungan hari ini menyatakan yang serupa dalam Radiant Religion halaman 150 paragraf 4 berbunyi, "Gereja Allah di dunia ini adalah satu dengan gereja Allah di sorga. Orang percaya di bumi dan makhluk di sorga yang tidak pernah jatuh merupakan satu jemaat. Setiap makhluk sorgawi tertarik pada pertemuan orang-orang kudus yang bertemu di bumi untuk menyembah Allah." Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk membuat pertemuan ibadah yang khidmat tapi menyenangkan? Pertemuan yang tidak panjang dan melelahkan, tapi kebenaran tetap menjadi kesan mendalam. Mari kita baca kutipan berikut ini dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 609 paragraf pertama. "Kita harus hidup bagi Kristus menit demi menit, jam demi jam, dan hari demi hari.
maka Kristus akan tinggal di dalam kita, dan ketika kita bertemu bersama, kasih-Nya akan ada di dalam hati kita, memancar seperti mata air di padang gurun, menyegarkan semua, dan membuat mereka yang hampir binasa ingin meminum air kehidupan. Kutipan ini tepat berada dalam paragraf yang sama dengan kalimat pertama renungan pagi ini yang berkata, pertemuan kita harus dibuat sangat menarik. Itu harus diliputi dengan suasana sorga. Dan untuk itu kita perlu Kristus setiap saat tinggal di dalam kita. Peribadatan kita menjadi menarik bukan karena kita ahli liturgi atau ahli musik. Oh bukan. Ibadah kita menarik dan hikmat adalah karena Kristus yang mengerjakannya dalam hidup kita. Dan bila Kristus tinggal di dalam masing-masing anggota, maka hal yang berikut ini juga tidak akan terjadi. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 609, paragraf 2. Kita tidak boleh bergantung pada 2 atau 3 anggota untuk melakukan pekerjaan bagi seluruh gereja. Kita masing-masing harus memiliki iman yang kuat dan aktif, meneruskan pekerjaan yang Allah tinggalkan untuk kita lakukan. Sering terjadi di dalam jemaat hanya 2 atau 3 orang saja yang aktif dalam pelayanan dalam gereja. Yang lain meski punya jabatan atau peran, tapi tidak terpanggil untuk proaktif. Jika Kristus tinggal di dalam kita, maka hal ini tidak akan terjadi. Semua akan aktif untuk melayani tanpa harus disuruh atau dipaksa. Dan jangan terlambat. The Review and Herald, Mei tanggal 30 tahun 1871, artikel A, paragraf 2, berbunyi, semua harus, jika mungkin, tepat pada jam yang ditentukan. Dan jika ada yang terlambat, setengah jam atau 15 menit, bahkan jauh dari jadwal waktu, tidak boleh menunggu. Jika hanya ada 2 yang hadir, mereka dapat menuntut janji itu. Pertemuan harus dibuka pada jam yang ditentukan, meskipun yang hadir sedikit atau banyak. Inilah saudaraku dalam Tuhan, hal-hal yang harus menjadi perhatian umat-umat Allah dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Dan itu bukan karena kuat kuasa diri kita, tapi karena Kristus tinggal di dalam kita setiap saat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami tentang pertemuan-pertemuan ibadah kami dalam menyembah Engkau, ya Bapa. Sering kami menggunakan hikmat diri sendiri, cara-cara diri, cara-cara dunia, bahkan musik dunia dibawa masuk ke dalam gereja. Hal ini tidak berkenan kepadamu, ya Bapa. Karenanya, tolong kami, ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, kami memiliki Kristus setiap menit, setiap jam, setiap hari. Dan itulah rahasia untuk kami dapat menikmati perkumpulan atau perbaktian bersama dalam menyembah Engkau, ya Bapa. Sebab apapun yang kami lakukan bukan karena kuat kuasa kami, tetapi karena Kristus yang mengerjakan dalam diri kami. Perbaktian kami menjadi berkenan di hadapan-Mu, sebab rumah-Mu di dunia ini adalah gerbang sorga untuk bersatu dengan gereja yang di atas. Terima kasih ya Bapa atas nasihat ini. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.